Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak, Ibu-ibu di Norwegia. Saat ini pagi sebelum zuhur. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita menyambung kembali kajian kita yang mudah-mudahan materi-materi yang lama tidak terlupakan sebab jangka waktunya cukup panjang. Kita sekarang masuk di materi tentang waktu-waktu yang dilarang dalam sholat. Saya minta izin untuk share buku ya. Silakan. Ini dari kitab yang saya baca, yaitu kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, tapi nanti dengan penjelasan. Sekali lagi, yang saya sampaikan ini adalah basicnya mazhab Syafi'i. Tapi nanti meluas, ini poin-poin fikihnya, kemudian nanti kita akan terangkan, mungkin mengambil dari buku-buku lain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Ini kalau dalam kitab aslinya tidak ada kata fasal, tidak ada kata dalam kurung ini. Jadi kitab aslinya langsung dalam bahasa Arab ini wa khamsatu awqatin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Penulis mengatakan dalam kitabnya Matan Abi Syuja, wa khamsatu awqatin la yusalla fiha. Dan ada 5 waktu la yusalla fiha, yang tidak ada sholat di dalamnya. Minta maaf, yang di kota ini fil awqatillati tukrahu fiha sholat. Ini masuk dalam teksnya. Di waktu-waktu yang tukrahu, dimakruhkan sholat di dalamnya. Nanti akan kita bahas maksud dari kata makruh di sini. Wa khamsatu awqatin, dan ada 5 waktu la yusalla fiha, yang di dalamnya orang tidak boleh sholat. Illa sholatun laha sabab, kecuali sholat yang ada penyebabnya. Apakah 5 waktu itu? Ba'da sholatis subhi, setelah seseorang melakukan sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit. Wa inda tulu'iha, ketika matahari pas terbit, hatta tatakamal wa tartafi', sehingga bulatnya sempurna dan mulai meninggi. Itu yang kedua. Berikutnya wa idastawat hatta tazul, ketika matahari berada tepat di atas kepala kita. Namanya istiwa. Hatta tazul, sampai tergelincir. Berikutnya yang keempat wa ba'dal asri hatta taghrubasy syamsu, dan setelah asar sampai matahari tenggelam. Yang terakhir wa indal ghurubi, dan ketika maghrib matahari tepat tenggelam, hatta yatakamala ghurubuha, sampai sempurna tenggelamnya itu. Sekali lagi, ini adalah ketetapan fikih yang disiapkan. Kalau kitabnya ini memang kitab disediakan untuk pemula, sehingga tanpa disertai keterangan detail, tanpa disertai dengan dalil-dalil. Sekali lagi, tidak ada keputusan fikih tanpa dalil, itu harus kita sepakati. Jadi ulama mazhab 4 manapun ketika menyampaikan hukum itu pasti ada dalilnya, tidak mungkin tanpa dalil. Sebab fikih itu definisinya al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah min adillatihat tafsiliyah. Ilmu dengan hukum-hukum syarak yang sifatnya praktikal. Praktikal itu yang dilakukan oleh fisik. Salat, puasa, zakat, haji, bab muamalat, bab pernikahan, bab jenayat, bab ini semua bab pekerjaan-pekerjaan fisik. Maka disebut hukum-hukum fi'liyah. Bukan persoalan akidah, bukan persoalan perasaan, bukan persoalan, ini persoalan ibadah-ibadah fisik.
Jadi al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah, ilmu itu dari mana? Keputusan-keputusannya dari mana? Sebab jangan sampai ada yang mengatakan, oh ini nggak ada dalilnya, ini hanya kata-kata ulama. Kata-kata ulama itu berbasis kepada dalil. Dia ambil dari mana? Min adillatihat tafsiliyah. Dari dalil-dalil yang terperinci. Bahkan kalau kita lihat di sini bukan dalil biasa, tapi dalil yang terperinci. Artinya dalil yang sangat detail. Nah, karena fikih itu pemahaman, maka yang disampaikan di sini ya pemahamannya. Yang dipahami dari dalil itu, kemudian dipelajari, dan dirumuskan. Nah, rumusan ini adalah rumusan fikih, rumusan pemahaman dari dalil. Dan sekali lagi, dalil itu luas. Tidak hanya teks Al-Quran ataupun hadis, tapi ada juga ijma, ada qiyas, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk membuat basic kita ketika menyampaikan fikih. Baik, 5 ini itu sih dari mana? Keputusan 5 ini dari mana datangnya? Oleh karena itu, penjelasan ini perlu syarah. Nah, kebetulan kitab yang saya baca ini, kitab namanya Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar. Ini kitab apa namanya? Cetakannya. Kifayatul Akhyar. Kitab ini menjelaskan teks ini. Jadi teks ini dijelaskan oleh Syekh Al-Hisni dalam kitabnya Kifayatul Akhyar. Dan banyak lagi. Saya punya beberapa kitab, ada 5 atau 4 kitab yang menjelaskan ini. Ada juga Al-Iqna, maaf di meja sana. Ada Iqna, ada Fathul Qorib, ada penjelasan Fathul Qorib lagi. Jadi sangat banyak buku-buku ini. Baik, kita akan masuk ke penjelasan dari Syekh Al-Hisni. Faslun, ini diulang kembali. Qala. Imam Abu Syuja berkata, Faslun, fasal. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Dan ada 5 waktu yang tidak boleh salat di dalamnya kecuali salat yang ada penyebabnya. Yaitu tadi saya sebutkan 5 waktu tadi. Langsung kita ke keterangannya. Al-awqat allati tukrah as-salat allati la sababa laha fiha khamsah. Jadi bahasanya di sini makruh. Tukrah itu makruh hukum itu. Kemudian ini juga perlu penjelasan usul fikih apa yang disebut makruh itu. Makruh yaitu larangan yang tidak pasti. Ada larangan, tapi dalilnya itu tidak dalil yang pasti. Sehingga para ulama tidak berani untuk memutuskan bahwa ini haram. Nah, jadi keputusan mengharamkan itu tidak sampai ke sana. Nanti akan ada penjelasan. Ini makruhnya itu makruh jenis apa. Oleh karena itu dalam ilmu usul fikih, makruh itu dibagi-bagi. Makruh itu ada 2. Dalam mazhab Hanafi misalkan menjelaskan, jadi makruh itu ada 2 jenis. Pertama adalah makruh karahatat tahrim. Makruh karahatat tahrim. Makruhnya itu makruh yang haram. Makruh tapi haram. Yang kedua, makruh karahatat tanzih. Disebut juga makruh tanzih. Itu makruh tanzih itu sebetulnya dalam arti bahasa kebersihan. Jadi untuk kebersihan kita, maka jangan dilakukan. Atau bahasa mudahnya, seyukyanya, sebaiknya tidak dilakukan. Nah, kenapa kok tidak tegas saja? Tidak langsung hitam putih. Saya akan berikan contoh tentang apa namanya hukum makruh ini. Dalam mazhab Syafi'i misalkan, laki-laki itu tidak boleh menggunakan atau mengenakan emas dan juga pakaian sutra. Nah, apa hukumnya itu? Kalau dalam mazhab Syafi'i disebut haram hukumnya itu. Hukumnya haram. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi disebut dengan makruh karahatat tahrim. Makruh. Jadi makruh tahrim itu adalah haram dalam mazhab Syafi'i. Tapi istilah makruh karahatat tahrim ini dipakai dalam mazhab Hanafi. Kenapa kok tidak haram saja? Sebab
dalilnya itu bukan dalil yang pasti. Jadi dalil itu ada dua jenis. Satu dalil yang pasti, dua dalil yang tidak pasti, relatif, namanya zonni. Ini juga agak rumit ya menjelaskan tentang dalil. Jadi dalil itu ada yang pasti, contohnya misalkan zina itu haram, itu pasti dalilnya. Kenapa pasti? Sebab ada dalam Al-Quran. Wala taqrabu az-zina, itu dalam Al-Quran. Quran itu tidak boleh diragukan. Yang kedua, makna zina itu pasti. Artinya itu pasti. Sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat. Mencuri. Wassariku wassariqatu. Itu pasti juga. Dalilnya pasti. Maka mencuri hukumnya haram. Banyak lagi hal-hal yang pasti. Ada juga yang wajib, yang pasti. Contohnya, salat 5 waktu. Itu pasti. Pergi haji. Rukun Islam itu semuanya pasti. Tapi ada hukum-hukum yang sifatnya tidak pasti. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Contohnya ini, yang tadi saya sebutkan. Mengenakan emas bagi laki-laki. Itu hukumnya haram. Tapi dalilnya bukan dalil yang pasti. Bagaimana tidak pasti? Sebab itu tidak di Al-Quran, tapi adanya dalam hadis. Dan hadis itu bukan hadis yang mutawatir. Hadis ahad. Hadis ahad itu kurang pasti. Meskipun menentukan haram tapi melarang tapi tidak pasti. Sehingga Imam Abu Hanifah menyebut ini namanya makruh karahatat tahrim. Saya berikan contoh lagi. Misalkan tentang apa, saya mau tanya ke Bapak Ibu. Apa hukumnya minum dengan berdiri? Minum dengan berdiri. Ada hadis ini. Yashrabanna ini. Mungkin saya cari terjemahnya. Tahu ada Indonesia tidak? Langsung ke ini ya. Nah ini. Ini Bapak lihat ini apa terjemahannya? Ah, ini. Ini lebih jelas. Ini hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. Jangan sekali kurang jelas Pak ya itunya apa terjemahnya Pak ya? Atau ini? Nah ini. Iya, ini jelas ini. Ini jelas ya. Ini hadis Sahih Muslim. Ada hadis la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sekali-kali kamu minum sambil berdiri. Ini hadis. Saya akan tanya apa hukum dari hadis ini? Atau ini lebih jelas juga? Nah, ini. Silakan Bapak Ibu. Makruh ya Ustadz? Menarik hukum. Kalau dibaca kata-katanya seperti haram, tapi disimpulkannya makruh Ustadz. Saya tahu. Kalau misalkan ada orang menyebarkan hadis ini ke WhatsApp gitu ya, apa kesimpulannya dia ambil ya? Haram. Bahkan hadisnya tidak ini agak panjang. Nah ini. Nah ini adalah hadis lagi panjang. Nah, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa kok minum berdiri, maka hendaklah ia memuntahkan. Ini hadis Sahih Muslim. Jadi seolah-olah haram tuh ya Ustadz berarti ya? Jadi kata seolah-olah itu gimana Pak Bevi? Seolah-olah itu. Kalau kita bicara hukum ya. Sekilas bacanya kalau mengartikan itu jadi jatuhnya lebih ke haram atau makruh yang mendekati haram. Itu. Betul. Nah, hadis seperti ini kalau memang itulah kadang-kadang Bapak Ibu ya mengambil hadis kemudian diterjemahkan langsung itu ya punya banyak efek. Coba seperti ini misalkan kalau ada silang, ada ini ya orang mudah paham lah kalau tanda silang ini berarti salah gitu. Artinya boleh tidak kalau ada orang minum berdiri kemudian kita larang. Sebab itu misalkan dianggap kemungkaran.
Nggak berani saya Ustadz. Larang. Ini kalau misalkan mengatakan ini hadisnya jelas larangan seperti ini, misalkan begitu. Nah, ini seperti ini digabungkan dengan hadis yang lain. Sebab Ali bin Abi Thalib, misalkan nggak tahu, saya coba saja. Ali minum berdiri, misalkan. Nggak tahu ada tidak di sini. Kadang-kadang sampai dianalisa menurut kesehatan apa segala macam ya. Akibat minum berdiri dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dalam hadis-hadis, ternyata ada pembanding hadis ini. Ali bin Abi Thalib, oh maaf ini salah aki ya, Ali. Sebentar saya. Oke. Ini ada fatwa. Nah ini ada pembanding Pak. Pembanding di Sahih juga. Contohnya hadis dari Ibn Abbas. Beliau mengatakan, aku pernah menghidangkan air zam-zam kepada Rasulullah dan baginda minum dalam keadaan berdiri. Ini pembanding. Itulah bahayanya kadang-kadang kalau kita mengambil satu hadis, kita pahami langsung kita sebarkan tanpa pembanding. Nah, ada juga di sini dalam hadis Ibnu Umar, kunna na'kulu, kami makan pada zaman Rasulullah, wa nahnu namshi, kami berjalan, wa nashrabu wa nahnu qiyam, kami makan sambil berdiri. Ini Sunan Tirmizi. Sehingga Bapak Ibu, teks yang begitu ketat yang tadi bahkan kalau terlupa muntah karena itu menjadi tidak ketat, menjadi menjadi longgar. Bagaimana bisa longgar? Sebab banyak referensi. Oleh sebab itu para ulama karena membanding-bandingkan referensi sehingga hukum yang sepertinya ketat Rasulullah melarang. Maka akhirnya larangan itu kita kasih hukum apa? Haram atau tidak haram? Nah, oleh karena itu tadi dikatakan makruh, dimakruhkan ya, seperti ini makruh. Karena ada pembanding-pembandingnya. Contoh misalkan seperti ini. Ini Ali ya, Ali bin Abi Thalib yang saya cari tadi itu. Ata Aliyun ala babi rahabah. Ali bin Abi Thalib ada di pekarangan masjid di Kufah ini, Kufah di Irak. Fasyariba qa'iman. Kemudian beliau minum sambil berdiri. Faqala inna nasan yakrahu ahaduhum ayashraba wa waqa'im. Ada orang nanasan, ada orang-orang yakrah yang gak suka kalau ada orang-orang maksudnya yang gak suka kalau melihat ada orang minum berdiri. Kemudian beliau mengatakan wa inni ra'aitun nabiyya. Jadi ramai, ini bahasa Malaysia Pak ya. Ramai orang benci itu banyak orang benci apabila ada kalangan mereka minum sambil berdiri. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, sedangkan aku melihat Nabi melakukan apa yang kami lihat. Jadi Nabi pernah minum seperti ini. Nah, oleh karena itu hukum yang tadi ada gambar tadi itu menjadi perlu dipertimbangkan kembali. Contoh misalkan, terutama kalau anak-anak Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak dari kecil kita doktrin misalkan, oh itu haram mutlak. Itu ya ada bagusnya. Anak menjadi disiplin, tapi ada bahayanya. Apa bahayanya? Mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Apakah tidak bahaya? Mengharamkan sesuatu yang sebetulnya tidak haram. Maka ulama ketakutan untuk mengharamkan karena tidak ada yang pasti, maka turun dalilnya atau turun hukumnya menjadi makruh. Tidak baik, tidak elok, tidak bagus. Tapi kalau ada yang melakukan, kalau ada orang melakukan yang makruh itu mungkar atau tidak, Pak? Dosa atau tidak? Dalam agama, maksudnya itu dosa atau tidak itu? Kalau orang melakukan yang makruh. Tidak sih. Enggak, Ustaz. Ya, hanya tidak baik untuk dirinya. Hanya tidak baik. Maksudnya orang yang melihat wajib melarang atau tidak? Itu mungkar atau tidak?
Kan kita ada Tidak. nahi mungkar ya, melarang kemungkaran. Orang yang melakukan makruh itu dalam kemungkaran atau dalam kebolehan? Masih dalam kebolehan ya Ustaz. Dia boleh, tetapi kurang Baik. bagus Baik. dan tidak boleh dilarang. Tapi mungkin dinasihati sebaiknya begitu. Sebaiknya seperti ini. Karena itu bukan mungkar, gitu ya. Karena itu bukan satu kemungkaran. Nah, itulah ruang makruh itu perlu kita pahami agar hidup itu bisa lebih leluasa. Kalau kita tidak memahami ruang makruh itu bahaya. Hidup itu halal haram tidak, ada ruang sunnah, ada ruang makruh, dan itu yang membuat hidup itu leluasa gitu. Jadi mudah-mudahan mukadimah sedikit ini bisa membuat kita lebih hati-hati. Sebab ada teks yang termasuk dosa besar adalah mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Wala tuharrimu ma ahallallahu laka. Jangan kau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu. Oleh karena itu ada hukum namanya makruh. Makruh itu pun dibagi-bagi. Ada yang makruh karahata tahrim, makruh mendekati haram. Ada makruh karahata tanzih, makruh yang seyogyanya tidak dilakukan. Ada lagi misalkan, minta maaf ini sensitif saya sampaikan. Apa hukum makan dengan tangan kiri? Makruh juga. Ya, Nggak enak dipandang. Makruh. Makruh Ustaz ya? jadi ada dalilnya ini Pak. Nggak tahu ini tutup nggak ini? Nah, mungkin. Nah ini, baik. Ini hadisnya Sahih Muslim Pak ya. Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia, nah ini dalam bahasa hukum, kata hendaklah ini sunnah atau wajib Pak ya? Bahasa hukum fikih. Maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaklah juga minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Ini ada. Oh, ini lebih jelas nih. Bolehkah makan pakai tangan kiri? Jawabannya, ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah dengan tangan kiri. Lalu Rasulullah bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Dia masih menjawab, aku tidak bisa. Beliau bersabda, benarkah kamu tidak bisa? Dia mendoakan karena sombong. Karena sombong. Dia menolaknya karena sombong. Maksudnya orang itu tidak mengerti dosa karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Ini ada lagi apa ini? Ini tadi pula. Ini tadi. Hanya setan yang makan tangan kiri. Oh, ini lagi, itu lagi. Baik. Jadi alasan yang mengatakan haram adalah karena itu pekerjaan setan. Oke. Kalau itu alasannya, bagaimana kalau Bapak Ibu ditanya? Setan itu tidur atau tidak? Tidak. Setan itu tidur atau tidak, Pak ya? Tidak tahu. Jadi apakah semua perbuatan yang dibuat oleh setan itu haram dilakukan oleh manusia? Gimana Bapak Ibu? Tidak tahu. Setan itu makan. Makan atau tidak, Pak ya? Makan ya Ustaz? Makan Ustaz. Setan itu makan. Ustaz. Setan itu tidur. Setan itu, contoh misalkan ada hadis setan itu tidak tidur siang. Aqilu fa inna syaitana la yaqil, tidurlah siang sebab setan itu tidak tidur siang. Ada hadis seperti itu. Jadi kalau yang dijadikan alasan itu perbuatan setan, maka banyak sekali perbuatan setan yang juga sama dilakukan oleh manusia. Setan itu makan, setan itu berhubungan badan, setan itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu para ulama menggunakan, nah ini juga ini, makan tangan kanan itu sunnah. Sunnah atau wajib Pak ya?
kita Bapak Ibu bingung atau tidak sekarang ini? Bingung. Umat. Nah, dari situ akhirnya ada yang menggunakan dalil zahir bahwasanya makan dengan tangan kiri itu hukumnya haram karena pakai hadis tadi itu. Tapi ada yang mengatakan itu makruh. Hukumnya itu makruh. Sebab apa? Sebab ya tadi itu tidak semua perbuatan setan itu semuanya terlarang. Tapi karena itu menyerupai perbuatan setan maka tidak boleh dilakukan atau makruh dilakukan gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi contoh penjelasannya cukup ekstrim sebetulnya ini. Contoh ini cukup cukup ekstrim. Nah, yang biasa kebanyakan ya langsung diharamkan mutlak itu setan makan pakai tangan kiri dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu lihat di buku-buku Nah, itulah bahayanya memberikan hukum itu begitu seperti itu. Jadi itu haram atau makruh. Ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram gitu. Dan jumhur ulama mengatakan itu makruh. Jumhur ulama mengatakan makan dengan tangan. Tapi untuk mendidik anak-anak kita harus pastikan ya dan diberitahu. Jadi biasakan dari awal itu makan dengan tangan, minum dengan tangan kanan. Tapi ya ketika bicara hukum ya harus kita jelaskan. Ada memang yang mengatakan haram. Seperti madzhab zahiri mengatakan itu haram. Tapi jumhur ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Gitu. Baik, kita kembali ke topik ini. Jadi itulah pentingnya kita mengetahui wilayah haram, wilayah makruh. Dan makruh pun dibagi-bagi. Nah, di sini kita masuk ke sini. Nah, ketika ada orang yang sholat tadi kan di sini hukumnya makruh. Ini makruhnya makruh haram atau makruh yang seyukanya tidak dilakukan. Dalam madzhab Syafi'i terjadi perbedaan pendapat tentang jenis makruh ini. Di dalam madzhab Syafi'i sendiri ulama beda pendapat. Ada mengatakan itu haram. Jadi dosa. Kalau melakukan sholat tanpa sebab di waktu-waktu ini. Ada mengatakan itu hukumnya makruh. Dimakruhkan. Gitu. Baik, kita baca nanti insya Allah akan ketemu hukumnya itu. Kemudian waktu ini tadi ada itu ya, ada 5 tadi itu. Kita baca di teks ini. Wa hadza huwa sahih. Jadi ada waktu-waktu yang dimakruhkan sholat yang tidak ada penyebabnya. Jadi tidak ujuk-ujuk sholat itu ya, nggak ada sebabnya tiba-tiba sholat gitu. Nggak ada penyebab apa. Bapak sudah sholat asar. Kemudian tiba-tiba Bapak sholat 2 rakaat tanpa ada kejadian apapun. Sholat mutlak 2 rakaat itu. La sababalaha fiha. Ada 5. Yang 3 berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Yaitu pertama, waktu tulu'is syams. Waktu matahari itu terbit. Sampai kapan? Sampai seperti apa? Sampai matahari itu naik qadra rumhin. Setinggi tombak. Tombak yang mungkin 1,5 meter gitu ya. Wa hadza huwa sahih al-ma'ruf. Wa fi wajhin tazurul karahatu bi tulu'i qarshi syamsi bitamamihi. Jadi makruh itu nanti sudah hilang ketika sudah bulatan matahari penuh muncul itu. Kalau Bapak terus sholat itu sudah tidak makruh lagi. Yang kedua, wa waqtul istiwa hatta tazula syamsu. Waktu matahari pas tepat di tengah-tengah itu sampai nanti matahari akan tergelincir. Nanti ada pengecualiannya, kecuali pada hari Jumat. Kecuali pada hari Jumat. Maka kalau Bapak di Indonesia ada sholat qobliyah Jumat itu. Jadi pas selesai azan pertama, sebelum khatib naik ke atas mimbar itu sholat qobliyah Jumat. Itu nanti insya Allah akan kita sebutkan dasar-dasarnya. Wa indal isfirari hatta yatimma ghurubuha. Dan ketika matahari isfirar itu menguning sampai betul-betul tenggelam. Jadi hampir tenggelam itu. Wa hujjatu dzalika, dalilnya apa? Marwahum, jadi 3 waktu ini ada dalilnya. 3 waktu yang diharamkan tadi, seorang kembali pas matahari terbit, pas matahari di atas, pas matahari tenggelam, sampai betul-betul tenggelam. Dalilnya adalah dalam Sahih Muslim, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu.
Salasu sa'atin, ada 3 waktu. Kana yanhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu yang Nabi melarang kita untuk sholat di dalam 3 waktu itu. Au naqbura fihinna mautana, atau menguburkan jenazah pada 3 waktu itu. Dalilnya apa? Hina tatlu asyamsu bazighatan hatta tartafi'a. Itu ketika matahari pas terbit muncul sampai dia meninggi. 1. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imudz dhahirah hatta tamila syamsu. Dan ketika qa'imudz dhahirah itu unta, Pak ya. Unta yang naik unta kepanasan berdiri. Jadi pas matahari di atas sebenarnya. Maksudnya adalah pas matahari di atas. Hatta tamila syamsu, sampai matahari tergelincir, miring sedikit. Wahina tadayyafa syamsu lil ghurub, dan ketika matahari menjelang maghrib, menjelang tenggelam. Tadayyaf itu artinya tamil, jadi sudah mulai tergelincir untuk tenggelam. Baik, ini masalah bahasa ya. Wal muradu bidafan, yang dimaksud dilarang untuk mengubur itu adalah fi hadil awqat ayataraqqaba syakhsu hadil awqat li ajli dafan. Yang dimakruhkan, diharamkan itu adalah, jadi ada 2 pendapat tadi di mazhab Syafi'i, ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Seperti Imam Nawawi mengatakan haram. Yang tidak boleh itu kalau ada orang merencanakan penguburan pada waktu setelah asar, sudah direncanakan sebelumnya. Berbeda kecuali misalkan kalau sudah direncanakan, terjadi misalkan jalan macet atau ada kendala apa, kemudian dikuburkannya pas setelah setelah asar. Itu kan tidak direncanakan awal. Maka di sini ayataraqqaba, orang itu memang betul merancang, mengatur dari awal untuk memplanning penguburan setelah pada waktu-waktu yang 3 itu, pas matahari terbit, pas matahari di atas, dan pas menjelang maghrib. Kemudian kenapa dimakruhkan? Dimakruhkan adalah inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnus syaitan. Ada dalam hadis, sesungguhnya matahari itu terbit dan membersamainya itu qarnus syaitan, tanduk setan. Fa idza tafa'at faraqaha. Kalau matahari sudah naik ke atas, maka setan itu sudah tidak mengikut lagi. Qarnus syaitan, tanduk setan sudah tidak ikut lagi. Fa idza stawat, ketika matahari pas di tengah, itu ngikut juga. Fa idza zalat, kalau sudah mulai tergelincir, maka setan tidak ikut. Fa idza danat lil ghurub, ketika matahari sudah hampir tenggelam pun datang juga. Fa idza gharabat faraqaha, ketika matahari sudah tenggelam betul-betul, maka sudah tidak ada lagi. Itu ilatnya, mengapa diharamkan. Jadi seakan-akan orang itu tidak boleh sholat pada waktu itu, dikhawatirkan seakan-akan mengikuti penyembahan kepada setan-setan itu. Faqila, ada juga mengatakan qarnus syaitan itu qaumuhu, kaum setan. Wahum ubadus syams, yaitu penyembah matahari, yang mereka itu akan sujud kepada matahari pada waktu tersebut. Jadi alasan kedua diantaranya adalah, jadi ilatnya, mengapa kok diharamkan? Sebab waktu-waktu itu waktu penyembahan kepada matahari. Ada yang mengatakan waqila, ada mengatakan inna syaitana yudni ra'sahu minasyamsi. Setan pada waktu itu mendekatkan kepalanya ke langit, ke matahari pada waktu-waktu ini. Liyakuna sajidu laha sajidan lahu. Seakan-akan agar orang ibadah pada waktu itu, pada tepat di waktu itu, seakan-akan ibadah kepada setan. Waqila ghairu dzalik. Ini hanya analisa-analisa, Pak. Dari hadis ini dianalisa oleh para ulama, muncullah analisa itu. Ini pendapat fikih yang ini. Dari mana? Dari dalil yang Nabi sebutkan tadi. Sebab Nabi tidak menerangkan dengan detail kenapa-kenapanya. Yang jelas Nabi mengatakan inna syamsa tatlu wa ma'aha qarnus syaitan. Matahari itu terbit dan disertai dengan tanduk syaitan. Itu 3 waktu tadi. Sekarang waktu yang kedua adalah waktu itu berkaitan dengan perbuatan. Bagaimana dengan masih perbuatan? Yaitu ketika orang sudah sholat subuh atau sudah sholat asar. Contoh saya sudah sholat asar.
maka bagi saya saat ini, karena perbuatan saya selasa tadi itu, maka sekarang ini saya tidak boleh sholat mutlak, sholat sunnah tidak boleh. Jadi setelah sholat asar, maka tidak boleh sholat lagi. Kemudian ini masalah jamak ya, nggak usah saya bahas. Kemudian fa'in qulta, oke, sambung ke sini. Nah, ini tentang ini Pak, penjelasan tentang tahrim tadi. Ada pertanyaan, wahalil karahatu tahrimin au tanzihin. Yang dimaksud makruh ini dalam teks ini itu makruh yang haram, yang kita berdosa, atau makruh yang seyogianya kita tidak lakukan. As-sahhuhuma, dari dua pilihan ini yang paling benar fil Raudhah, dalam kitab Imam Nawawi namanya Raudhatut Talibin wa Syarhil Muhadzab fi hadzal bab at-tahrim. Ini hukumnya haram. Jadi diharamkan pada waktu itu untuk apa namanya? Untuk salat. Ini satu pendapat. Wa sahhaha fi tahqiq huna wa fi kitabit taharah fi kitabil isyarat annal karahata tanzih. Ada juga yang mengatakan makruh di sini adalah makruh tanzih. Jadi ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau yang seperti ini, kalau saya pribadi sebaiknya mengikuti yang melarang, lebih hati-hati sehingga kita tidak terkena hukum yang haram. Nah, baik itu 5 tadi ya, 5 waktu yang kita tidak boleh salat. Nah, dalam mazhab Syafi'i disebutkan lagi. Summa idza qulna biman is-salati fi hadhil awqat. Kalau kita sudah tentukan hukum bahwa waktu-waktu ini kita tidak boleh salat, fa yustasna zamanun wa makan. Tapi ada pengecualian berkaitan dengan waktu dan tempat. Ada pengecualian berkaitan dengan waktu dan tempat. Adapun waktu fa'indal istiwa yaumul jum'ah. Betul, semua waktu yang di siang hari itu pas matahari pas di atas tengah-tengah itu memang dilarang untuk sholat. Baik dikatakan haram ataupun makruh, tapi memang tidak dilakukan itu. Kecuali pada hari Jumat. Kecuali pada hari Jumat. Oleh karena itu, itulah kalau kita lihat ada orang yang tidak sholat pada waktu Jumatan itu. Ada yang sholat pas. Kenapa tidak sholat? Sebab itu pas di tengah-tengah itu. Jadi waktu sebelum imam naik ke atas mimbar itu matahari pas apa di tengah-tengah. Nah, kok sholat? Sebab ada pengecualian. Mungkin ada dalil yang lebih detail lagi adalah di kitab ini ya. Saya tadi sudah baca. Bismillah. Maaf. Ini Pak. Jadi Asy-Syafi'iyah ini kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kitab fikih Islam dan dasar-dasarnya ditulis oleh Imam Syekh Wahbah Zuhaili. Wastasna Syafi'iyatu halatin la karahata fiha. Dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i mengecualikan beberapa waktu yang tidak dimakruhkan sholat pada waktu tersebut. Yang pertama, yaumul Jum'ah, pada hari Jumat. La tukrahu sholatu 'indal istiwa'i yaumul Jum'ati. Tidak dimakruhkan sholat pada saat matahari pas di tengah-tengah di siang hari pada hari Jumat. Kenapa begitu? Listisna'ihi fi khabaril Baihaqi an Abi Sa'idin Al-Khudri wa Abi Hurairah qala. Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan itu diambil dari sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah qala. Dua sahabat ini berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anis salati nisfan nahari. Rasulullah SAW itu melarang untuk sholat sunnah, maksudnya kalau sholat ya kan zuhur itu kan setelah tergelincir ya. Zuhur itu setelah matahari tergelincir. Ini sholat pas di tengah-tengah sebelum zuhur. Illa yaumal jumu'ati, kecuali pada hari Jumat. Wa khabar Abi Dawud an Abi Qatadah nahwu, ada juga hadis dari Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah seperti itu juga.
isinya. Walafdhuhu lafadznya begini. Wa karihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata nisfan nahari illa yaumal jumu'ati. Nabi tidak menyukai sholat pas di tengah siang hari itu kecuali pada hari Jumat. Wa qala, Nabi bersabda, inna jahannama tusajjar. Jahanam itu dinyalakan illa yaumal jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Kemudian dalam mazhab Syafi'i disebutkan wal asahhu indahum jawazus sholati fi hadzal waqt. Dalam mazhab Syafi'i, dalam waktu ini pas hari Jumat di siang hari itu, pas matahari di atas, itu boleh sholat. Sawaun ahadara ilal jumu'ati amla. Orang yang sholat itu baik jamaah sholat Jumat ataupun yang tidak pergi sholat Jumat, itu boleh melakukannya. Karena dikhususkan hari Jumat itu. Itu yang pertama. Yang kedua dikecualikan, yaitu ketika orang ada di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. As-sahih annaha la tukrahu sholatu fi hadhil awqat. Dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan salat pada waktu yang 5 itu kalau kita berada di Masjidil Haram tidak dimakruhkan. Jadi boleh. Fi harami Makkah, hanya khusus di Mekah saja. Apa dasarnya? Li khabari Jubair ibn Mut'im, karena ada hadis dari Jubair ibn Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai putra-putra Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti. Jangan sekali-kali kamu melarang siapapun untuk tawaf di Baitullah ini. Wa shalla, ataupun salat. Tidak boleh kamu larang. Ayyasa'atin, ayyatas, pada waktu apapun. Bapak kalau pergi umroh atau haji, tawaf di Mekah itu tidak ada waktu dilarang. Jam berapapun Bapak tawaf itu boleh. Nah, itu pakai hadis ini. Jangan pernah, wahai Bani Abdu Manaf, kamu melarang atau kalian melarang seseorang untuk tawaf di Masjidil Haram. Ataupun sholat ayyata sa'atin sya'a, pada waktu apapun dia mau sholat. Min lailin au nahar, siang ataupun malam. Walima fihi min ziyadati fadli sholati fala tukrah bihalim. Di samping itu, karena ada fadilah sholat di situ, di Masjidil Haram itu, yaitu sekali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Lakinnaha khilaful aula, tetapi itu kalau bisa tidak dilakukan sebaiknya, tapi kalau melakukan pun tidak ada masalah. Berikutnya, salat 5 waktu tadi itu memang tidak boleh. Satu, kecuali ya pada hari Jumat di siang hari. Yang kedua, ketika ada di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haramnya, bukan di masjid yang lain. Di Mekah itu banyak masjid sekeliling apa? Dulu di Mekah itu sebelum direnovasi ada Masjid Jin. Itu dekat sekali di pasar Seng namanya dulu. Ada juga di dekat kantor pos itu juga ada masjid. Musola kalau di Indonesia. Itu banyak. Yang dimaksud di sini adalah Masjidil Haramnya, bukan di masjid-masjid itu. Yang ketiga, as-salatu dzatus sabab ghairil mutaakhir. Yaitu salat yang memiliki sebab. Contoh misalkan, Bapak sudah sholat asar, atau saya sudah sholat asar. Kemudian saya ingat, ya Allah, tadi saya belum sholat duhur. Terlupa. Maka saat ini saya harus sholat duhur. Meskipun waktu ini waktu terlarang seperti bagi saya. Itu kafaita, sholat yang waktunya habis. Yang kedua, sholat kusuf. Terjadi gerhana pas pada siang hari misalkan. Nah, kemudian ya sholat
Nah, tentu saat sholat itu mungkin matahari pas di tengah-tengah. Itu pengecualian. Atau tahiyatul masjid. Saya sudah sholat asar. Sudah selesai, saya sudah keluar masjid. Tiba-tiba kunci saya ketinggalan dalam masjid. Maka saya masuk masjid. Maka saya boleh sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Ada sebabnya. Sebabnya saya masuk masjid. Gitu. Atau sunnatul wudhu. Saya sudah sholat asar sekarang ini. Tapi saya wudhu. Nah, setelah wudhu kan disunahkan sholat. Karena sebab wudhu itu, maka saya boleh sholat 2 rakaat. Kenapa? Ada sebabnya. Wasajdatus syukri. Sujud syukur. Sujud syukur. Misalkan kita tahu sujud syukur itu di sepak bola. Biasa orang pemain bola itu ada tradisi kalau gol itu maka akan sujud syukur. Tapi perlu kita ketahui, dalam madzhab Syafi'i, sujud syukur itu tidak serta-merta begitu, tidak. Ada syarat-syaratnya. Harus dalam keadaan suci, menutup aurat, menghadap kiblat, itu syarat sujud syukur, sama dengan sujudnya sholat. Jadi kalau orang pakai pakaian bola, kemudian sujud syukur, terus pahanya kelihatan, dan tidak dalam keadaan suci, maka dan menghadap kiblat juga, gitu. Itu maka belum memenuhi syarat sujud syukur dalam madzhab Syafi'i. Nah, usahakan nih. Apa sujud syukur itu? Yaitu sujud yang dilakukan karena 3 hal. Pertama, hujumu ni'matin. Orang tiba-tiba mendapat nikmat luar biasa itu ya. Diberitahu berita luar biasa. Maka orang sujud syukur. Karena ada kenikmatan yang luar biasa datang. Aundifa'un niqmatin. Atau hilangnya musibah. Jadi hampir saja dia tertabrak mobil. Tapi ternyata selamat. Gitu. Maka dia sujud syukur. Yang ketiga, ru'yatu mubtala. Atau melihat orang yang diuji oleh Allah dengan ujian berat. Maka kita mensyukuri, ya Allah, aku dijauhkan dari musibah-musibah itu. Tapi ya jangan syukur di depan dia, atau takut nanti tersinggung. Kenapa Pak sujud? Melihat kamu saya kok jadi pengen sujud syukur, itu malah menyinggung. Jadi hindari situasi yang akhirnya menjadi kontraproduktif. Itu mensyukuri. 3 itu, saya ulang kembali. Hujumu ni'matin, ketika ada kenikmatan yang luar biasa datang, tiba-tiba ujuk-ujuk kok tiba-tiba enggak, ini bukan yang biasa ya, kenikmatan yang tiba-tiba datang. Yang kedua adalah ketika indifa'u niqmatin, bencana yang kemudian kita selamat darinya. Yang terakhir adalah ru'yatu mubtala, itu sujud syukur. Nah, kenapa yang tadi dibolehkan? Sebab sholat yang faitah tadi, yang kita tinggalkan dan kita mengqadha tahiyatul masjid dan seterusnya, itu punya sabab, ada penyebabnya. Atau juga sholat istisqa, sholat jenazah, atau 2 rakaat tawaf, falahas sababan. Itu karena punya sebab. Ada dalilnya nanti Pak ya. Nah ini, dalilnya apa? Kalau kita ketinggalan sholat atau terlupa sholat kemudian mengqadha, atau sholat kita batal kemudian baru tahu kita mengqadhanya, ada dalam hadis, man nama an sholatin au nasiyaha, barang siapa yang ketiduran sampai enggak sholat atau terlupa sampai enggak sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah ia terus sholat pas ingat itu. Nah, pas ingat pas pada waktu yang 5 itu, ingat pas matahari di atas, ingat pas matahari sedang tenggelam, ya sholat saja. Karena hadisnya seperti itu. Maka sholatlah pas kita ingat itu. Kemudian ada juga hadis dari Sahih Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ba'dal asri raka'atain. Rasulullah itu pernah satu ketika sholat sunnah yang dia itu biasa sholat ba'diyah duhur 2 rakaat, tapi karena banyak tamu, banyak urusan sampai beliau nggak sempat sholat. Maka beliau ketika pulang sholat 2 rakaat setelah asar. Itu pernah Nabi lakukan. Karena itu sudah menjadi kebiasaannya seperti itu. Wahu mallatani disebutkan ini ba'da duhri. Jadi Rasulullah mengganti sholat
ba'diyah zuhur itu setelah asar karena kesibukan yang ada pada beliau. Wal kusuf wa tahiyatul masjid. Kusuf tahiyatul masjid wa hauma itu mu'arradani lil fawat. Kemudian ada juga tahiyatul wudu tadi itu. Ada satu hadis annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Nabi berkata kepada Bilal, Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Bilal, tolong beritahu aku, apakah amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam ini? Paling kamu harapkan pahalanya. Fa inni sami'tu daffana alaik baina yadayya fil jannah. Sebab aku mendengar suara terompahmu itu di depanku di surga. Jadi Nabi sudah diberikan berita, diberitahukan sandal Bilal itu, wallahu alam seperti apa beliau jalannya atau suara itu, Nabi sampai bisa mendeteksi itu sandalnya Bilal ketika di surga. Apa Bilal mengatakan? Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika at-tahuri ma kataballahu li an usalli. Rasulullah, saya tidak melakukan satu amalan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku. Rasul saya ini tidak pernah bersuci, baik di siang hari ataupun malam hari, kecuali setelah aku bersuci itu, aku sholat seperti Allah yang tuliskan. Ya sholat sunnah pokoknya. Sholat sunnah 2 rakaat atau berapa rakaat, pokoknya saya terus sholat. Wa fi sajdati syukri. Kalau tadi sujud syukur disebutkan, ada hadis juga. Fi taubati Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu sahabat yang pernah Nabi SAW itu putuskan hubungan dengan dia. Jadi ada 3 sahabat yang diputus hubungan, diboikot oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, ketika beliau mendengarkan taubatnya diterima, annahu sajdata syukri ba'da sholati subhi. Jadi Ka'ab bin Malik itu tahu berita beliau diterima taubatnya itu setelah subuh. Kan beliau itu sampai gak sholat subuh. Jadi ceritanya mungkin singkat cerita. Ketika perang Tabuk, Nabi mengumumkan, siapa yang mau ikut perang Tabuk maka persiapkan diri. Persiapkan diri ya berinfak, membayar apa untuk kepentingan jihad fisabilillah. Dan semuanya pergi. Tetapi ternyata ada 3 sahabat yang Nabi tunggu-tunggu. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, wa Murarah bin Rabi'. Jadi ada 3 sahabatnya. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. 3 ini nggak pergi. Yang lain-lain itu yang nggak pergi, setelah Nabi datang ke Madinah, banyak yang datang. Rasulullah, saya nggak pergi karena ini. Rasulullah maafkan, sudah. Datang lagi Rasulullah, saya tidak pergi karena semua membawa alasan. Sudah nggak apa-apa. Nah, Ka'ab bin Malik dan 3 orang ini, Ka'ab bin Malik dan 2 kawannya, ketika datang ke Nabi Muhammad, beliau mengatakan, Rasulullah, saya nggak punya alasan. Saya tidak punya alasan apapun. Pokoknya terserah Nabi, mau Nabi apakan terserah. Kata Nabi, kalau begitu aku harus menunggu wahyu, nggak bisa memutuskan. Ternyata turun wahyu. Turun wahyu itu diperintahkan untuk memboikot 3 sahabat ini. Tidak boleh berbicara apapun dengan dia. Akhirnya sahabat dan sahabat Nabi dan sahabat-sahabatnya sama sekali tidak berbicara dengan 3 orang ini. Di masjid pun dia salam nggak dijawab. Jadi 3 sahabat ini ngucapin salam nggak jawab, ngajak ngomong nggak diajak. Itu dihukumannya seperti itu. Bahkan nanti satu ketika istrinya disuruh meninggalkannya, bukan cerai, tapi istrinya diminta untuk pergi ke orang tuanya, hidup sendiri. Sampai 3 sahabat ini nggak kuat, termasuk Hilal bin Ka'ab bin Malik ini sampai meninggalkan sholat jamaah. Malu. Semuanya tidak mau berbicara dengan dia. Sampai tidak sholat, tidak tidur di dalam rumah. Tidurnya itu di loteng, di atas rumah. Nah, pada hari ke-50, di malam hari, itu Allah turunkan wahyu di surah At-Taubah bahwasanya 3 sahabat ini taubatnya diterima. Nah, malam itu Rasulullah ada di rumah istri beliau,
Ummu Salamah. Ummu Salamah dengar berita itu karena turunnya malam hari wahyu itu. Kata Ummu Salamah, Rasulullah, saya mau memberitakan malam ini. Kata Rasul, jangan, sudah malam. Tapi takut nanti heboh dan seterusnya. Tunggu sampai pagi. Nah, setelah pagi, setelah sholat subuh, barulah Nabi memberitakan bahwasanya 3 sahabat ini diterima taubatnya. Akhirnya ada orang yang lari, kalau tidak salah Tolhah, memberitahu, karena rumahnya jauh, lari, berteriak, memanggil Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, taubat kamu diterima, cepat datang ke Madinah. Akhirnya lari, lari, kalau tidak salah tempatnya itu di Madinah namanya Masjid 7. Bapak Ibu kalau umroh di Madinah itu ada namanya Khandak, ada Masjid Sab'ah. Disitulah rumah Ka'ab bin Malik. Lari sampai ke Masjid Nabawi. Kemudian sujud, melakukan entah sujudnya itu ketika mendengar berita itu atau di Masjid Nabawi. Yang jelas, beliau datang ingin menemui Nabi. Nah, itu setelah subuh. Artinya setelah sholat subuh, karena ada sebab diterimanya taubat itu, maka beliau sujud syukur setelah ba'da sholati subhi qabla tulu'is syams. Adapun kalau sholat istikharah dan ihram itu tidak diperbolehkan, sholat ihram. Karena apa? Itu berarti create ibadah-ibadah yang sabab mutaakhir. Jadi sudah memplanning dulu. Ini singkat cerita dari apa yang disampaikan oleh Imam Abu Syuja tentang waktu-waktu yang diharamkan ketika jadi masalah hukum ya ada khilaf di madzhab Syafi'i. Khilafnya adalah apakah ini haram ataupun makruh. Jadi, tadi kita sudah sampaikan tentang jenis makruhnya. Ada khilaf di madzhab Syafi'i, ada mengatakan ini adalah haram, ada mengatakan ini adalah makruh. Yang artinya kalau ada yang sholat maka tidak dihukumi sebagai dosa, tapi seyogyanya kita menghindari untuk lebih hati-hati. Itu adalah 5 waktu yang kita dilarang untuk sholat. Bab berikutnya adalah babu sholatil jamaah. Bab tentang sholatil jamaah. Bapak Nata masih berapa lama Pak ya waktunya? Untuk pemaparan materinya bisa 3 menit. Sebetulnya 3 menit lagi sebetulnya. Tapi 3 menit. tergantung Pak Ustadz mau. Mungkin saya akan sampaikan sedikit saja tentang faslun fi sholatil jamaah. Pasal dalam menerangkan sholatul jamaah, sholat jamaah. Jadi sholat berjamaah. Berjamaah itu ya sholat yang dilakukan oleh 2 orang minimal itu. Kayak kita baca di sini. Wa sholatul jamaah faslun. Pertama hukumnya Pak. Hukumnya itu sholat jamaah itu ada hukum dalam Al-Quran, dalam sunnah, dan ijma, kesepakatan para ulama. Dalilnya, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum ma'ak. Apabila kamu Muhammad ada bersama mereka, kemudian kamu sudah mendirikan mengumandangkan qomat untuk salat, faltaqum ta'ifatum minhum, hendaklah ada sekelompok dari mereka maka bersamamu untuk salat. Ta'ifah ini kelompok, berarti salat berjamaah. Kemudian apa hukumnya? Fihi khilaf Jadi ada mengatakan fihi khilaf. As-sahih inda Rafi'i annaha sunnah. Jadi hukum salat jamaah itu yang pertama hukumnya sunnah. Wa qila fardu kifayah. Ada mengatakan itu fardu kifayah. Dan ini dikatakan ini yang betul menurut Imam Nawawi. Wa qila fardu ainin. Dalam madzhab Syafi'i hukum salat jamaah itu ada 3. Yang pertama sunnah muakkadah tentunya. Yang kedua fardu kifayah. Yang ketiga fardu ain. Fardu ain artinya setiap individu laki-laki itu wajib untuk salat berjamaah. Wasahahahu Ibnul Munzir wa Ibnu Khuzaimah. Ibnu Munzir mengatakan ini yang betul dan Ibnu Khuzaimah juga seperti itu. Jadi hukum salat jamaah dalam madzhab Syafi'i ada 3. Yang pertama hukumnya sunnah. Yang kedua hukumnya fardu ain. Yang ketiga hukumnya
fardu kifayah. Baik, ini tentang hukumnya. Saya akan masuk ke satu topik ya. Ada satu hadis, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu afdal. Nah, min salatil fardhi, lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 darajah, 27 derajat kelipatannya. Rahu asy-Syaikhan, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga riwayat dari Ibnu Umar, dari Imam Bukhari, bukan 27, tapi bi 25 darajah. Kelebihannya dibandingkan salat sendiri adalah 25 derajat. Saya mencoba untuk mencari kenapa 27, kenapa 23. Saya buka dalam satu kitab namanya Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. 27 itu analisanya seperti apa? Nah, kata Ibnu Hajar, waqad naqahtu ma waqaftu alaihi min dalika. Saya coba untuk mencari dalil-dalil. Kok 25, 27? Saya coba untuk meneliti. Kemudian yang berkaitan dengan 27 atau 25 itu yang di bawah ini. Yang pertama, ini singkat-singkat ya, kenapa sholat jamaah itu menjadi penting sekali. Pertama, ijabatul muadzin biniyatis sholati fil jamaah. Ketika kita niat sholat jamaah, kita mendengarkan adzan dan itu kita menjawab doanya, menjawab adzannya. Itu fadilahnya. Itu pun ada fadilah-fadilahnya. Fadilah menjawab adzan, kemudian berdoa setelah adzan, nanti akan mendapat syafaat Nabi dan seterusnya. Yang kedua, at-tabkir ilaiha fi awalil waqti. Kalau orang meniatkan sholat jamaah, maka mau tidak mau harus mengawalkan, mempersiapkan diri. Itu pun ada fadilahnya. Sholat di awal waktu. Sebab biasanya sholat jamaah di masjid-masjid itu di awal waktu. Itu lebih utama. Yang ketiga, wal masyi ilal masjidi bis sakinah. Ini juga fadilah hadis, bahwasanya orang kalau sholat jamaah itu ada fadilah. Nabi mengatakan berjalanlah bis sakinati wal waqar, dengan tenang ke masjid. Itu pun mengikuti sunnah Nabi, fadilah ketiga. Kemudian ada juga hadisnya itu, setiap langkah untuk sholat jamaah itu diangkat derajatnya, dicatat sebagai kebaikan, dan dihapuskan kesalahan. Itu langkah-langkah menuju ke masjid. Yang keempat, masuk masjid dengan berdoa. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Wa salatut tahiyyah inda dukhulihi. Salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Dan itu semua dilakukan untuk salat jamaah. Yang kelima, intidharul jamaah, menunggu jamaah. Itu pun fadilah. Bahkan dalam satu hadis, barang siapa yang dalam keadaan menunggu sholat jamaah, sebetulnya dia dalam keadaan sholat. Bahkan malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Itu dalam rangka menunggu sholat berjamaah. Ini yang keenam tadi, sholatul malaika alaihi. Malaikat-malaikat itu mendoakan kesejahteraan untuk orang yang menunggu sholat jamaah. Bahkan memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang menunggu sholat berjamaah. Yang ketujuh, fadilahnya, maaf ini kelewatin ya, sebentar. Begini. Yang ketujuh tadi doa malaikat. Yang kedelapan, syahadatuhum lahu. Malaikat menjadi saksi. Menjadi saksi orang-orang yang pergi sholat berjamaah dan ada di masjid. Kemudian berikutnya tasya, yang kesembilan, ijabatul iqamah. Ijabatul iqamah. Menjawab qomat ya. Nah, ini juga penting. Ini namanya qiyas dalam ibadah. Jadi yang kita tahu, Nabi itu mengajarkan kita untuk menjawab adzan. Tapi kalau qomat dijawab atau tidak? Qomat juga dijawab, sebab qomat itu disamakan dengan adzan. Itu bab tersendiri ya dalam itu.
dalam bab-bab bab namanya qiyas fil ibadah, menganalogikan dalam ibadah. Itu banyak sekali. Dan dalilnya apa? Dalilnya logika itu. Karena azan itu diminta untuk menjawab dan ada hadisnya. Qomat itu juga sama dengan adat. Qomat itu juga sama dengan adat. Kan dalam sebuah hadis, doa di antara dua adzan. Maksudnya doa di antara adzan dan qomat. Itu maksud qomat juga disamakan dengan adzan. Jadi ketika ada orang yang qomat, itu Bapak juga mengucapkan Allahu Akbar begitu. Setelah selesai qomat juga berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Yang ke-10, as-salamatu minasyaitan hina yafirru 'inda al-iqamah. Selamat dari setan, sebab setan itu lari ketika ada adzan dan qomat itu. Yang ke-11, al-wuqufu muntadiran ihram al-imam, berdiri menunggu takbiratul ihram. Itu pun fadilahnya luar biasa, sebab ada satu hadis, barang siapa yang sholat selama 40 hari dan tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dia bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka. Yang ke-12, idraku takbiratul ihram, mendapatkan imam takbiratul ihram. Itu pun fadilahnya luar biasa, artinya jamaah sempurna. Yang ke-13, ketika orang sholat jamaah, maka dia ada fadilah taswiyatus sufuf, merapatkan saf. Itu pun ada fadilahnya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskanlah barisanmu ketika sholat, sebab itu termasuk kesempurnaan sholat. Kalau sholat sendiri mau lurus gimana Pak? Kalau sholat sendirian di rumah, safnya apa? Saf sendiri. Gitu. Ini fadilah sholat berjamaah. Yang ke-14, jawabul imam inda qali sami Allahu liman hamidah. Menjawab imam ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita ya Rabbana lakal hamd. Yang ke-15, al-amnu minas sahwi ghaliban. Orang kalau sholat jamaah itu biasanya tidak lupa. Kalau sholat sendiri banyak lupa. 3 rakaat, 4 karena hilang konsentrasi. Sholat sendiri itu berbeda dengan sholat yang berjamaah. Kalau ikut imam biasanya bukan hanya masalah lupa tidak lupa, tapi sempurna. Sunnahnya dibaca dengan baik, lafaz-lafaznya dibaca dengan sempurna, sujud sempurna, semuanya sempurna kalau di masjid. Tapi kalau sendirian, ya wallahu alam bagaimana kita menilai salat kita sendiri ketika sendirian. Wa tambihul imam idza saha bitasbih, bahkan kalau imamnya keliru kita mengucapkan tasbih, itu pun ada fadilahnya. Berzikir menggunakan tasbih. Yang ke-16, khusulul khusyuk. Salat di masjid itu berjamaah lebih khusyuk dibandingkan di rumah. Di rumah itu ya gangguan macam-macam. Keadaan di rumah, kemudian situasi di rumah, tempat di rumah yang memang sebetulnya banyak sekali suara-suara, suasana-suasana, seakan Bapak tengah sholat. Kemudian istri goreng sesuatu yang luar biasa, hilang khusyuknya. Kalau di masjid insya Allah bisa khusyuk. Atau ada tamu, bel rumah berbunyi, handphone berdering, atau ada anak nyalakan TV dan seterusnya. Jadi banyak sekali gangguan-gangguan ketika di rumah. Yang ke-17, tahsinul hayati ghaliban. Orang kalau sholat jamaah itu biasanya tampilannya bagus. Bajunya kemas, bersongkok, berpeci, wangi. Berbeda kalau di rumah. Mungkin ala kadarnya dan seadanya. Gitu. Yang ke-18, ihtifaful malaika bihi. Ketika salat jamaah itu dikelilingi dan diliputi oleh para malaikat ketika di masjid. Yang ke-19, at-tadarrubu ala tajwidil qiraah. Bahkan kalau kita salat jamaah itu bisa mendapatkan bacaan imam yang bagus. Kemudian ta'allumul arkan wal ab'ad, mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah ab'ad dan seterusnya. Itu ketika berjamaah. Yang ke-20, idharu sya'airil Islam. Ketika sholat jamaah itu syiar Islam itu muncul. Jadi Bapak ketika pergi ke masjid itu memberikan pesan kepada yang tidak pergi. Ya Allah, ini ya, ini ada sholat ini hari ini. Dia ke masjid kok saya tidak.
Jadi Islam itu tegak. Masjid didirikan itu berfungsi dengan datangnya orang ke masjid. Syiar Islam itu berdiri tegak ketika orang melakukan sholat berjamaah. Bapak bayangkan kalau sholat jamaah orang datang ke masjid, masuk ke masjid, orang lihat ini Islam hidup gitu ya. Berbeda kalau sholat di rumah, orang tidak melihat. Ada panggilan azan ke orang tidak pergi. Yang ke-21, irghamus syaitan bil isti'ma'i 'alal ibadati wat ta'awuni 'ala ta'ati wan nasyat. Jadi mempermalukan setan. Setan nggak berhasil menggoda. Orang subuh, Bapak Ibu. Subuh itu waktu yang paling berat. Ya. Tidur itu pada puncak kenikmatannya pas subuh itu. Tiba-tiba dia bangun. Ya. Setan betul-betul kecewa. Godaannya nggak mempan. Malu betul setan ketika ada orang pergi ke masjid. Ke-22. As-salamatu min sifatin nifaq. Juga kita kalau pergi ke masjid itu insya Allah selamat dari penyakit kemunafikan. Sebab orang munafik itu paling berat untuk sholat berjamaah. Terutama sholat isya dengan sholat subuh. Berikutnya juga menjauhkan orang dari suudzon kepada kita. Kalau kita muslim, kemudian tidak bagi jamaah, sahabat kita, ini kenapa ya? Abang ini kok tidak ke masjid ya? Kenapa? Jadi orang hanya suudzon. Kenapa kok tidak pergi? Apakah bisa jadi meninggalkan sholat atau bisa jadi pemalas. Tapi kalau kita pergi, insya Allah suudzon itu tidak ada. Yang ke-23, raddus salamil alal imam. Imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita menjawab assalamualaikum warahmatullah. Ke-24, al-intifa'u bijtima'ihim ala du'a'i wa dzikri wa a'udhu barakatil kamil ala naqis. Ketika saat berjamaah itu ada fadilah yaitu berhimpun dalam doa, berhimpun dalam zikir, kemudian yang mungkin sholatnya agak khusyuk itu tercover oleh yang khusyuk. Dihitungnya adalah jamaah itu, bukan individu. Jadi saling melengkapi. Yang satu khusyuk, satu gak khusyuk ditulis sebagai pahala sholat jamaah semuanya. Yang ke-25. Fihi nidhamu qiyamu nidhamil ulfah. Muncullah saling ini berkawan, bersahabat antara tetangga, kemudian mereka saling mengingatkan untuk sholat jamaah, saling menyemangati, itu muncul ketika sholat berjamaah. Itu 25. Kemudian beliau menambahkan 27, di antaranya yang ke-26, al-insatu 'inda qiraatil imam. Jadi ketika kita jamaah itu kita mendengarkan bacaan imam. Berbeda kalau sholat sendiri. Kita hanya fokus ke bacaan kita sendiri. Kalau kita jamaah, kita mendapat fadilah, mendapat pahala juga dari mendengarkan bacaan imam. Yang terakhir 27, at-ta'minu 'inda ta'minihi. Ketika kita berjamaah, amin kita itu menyamai aminnya malaikat atau menyamai aminnya makmum imam. Ada satu hadis, hadisnya begini bunyinya tentang amin itu, barang siapa yang man wafaqa ta'minuhu. Nah ini ghufira lahu. Barang siapa yang ketika baca amin itu, jadi idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam sudah mengatakan amin, maka bacalah amin. Barang siapa yang aminnya itu membersamai aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya akan diampuni. Baik Bapak Nata, itu muqaddimah ya. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan untuk waktu yang akan datang tentang fadilah sholatul jamaah, dan mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk rajin untuk sholat berjamaah. Tentang hukum insyaallah kita bahas pada tangga datang, apakah itu fardhu kifayah, apakah itu sunnah muakkadah, apakah itu fardu ain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz Muntaha atas pemaparan materinya yang selalu detail, dan insya Allah kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan.
Jadi bila rekan-rekan ada pertanyaan, silahkan dikirim melalui chat box atau raise hand. Kurang lebih kita adakan ya maksimal 30 menit, insya Allah. Kemudian nanti setelah tanya jawab, kita tutup dengan doa dari Ustadz Muntaha, insya Allah. Oke, ada pertanyaan. Yang pertama, tadi disebutkan beberapa waktu yang diharamkan atau dilarang untuk sholat. Penyebabnya itu salah satunya kan tanduk setan itu. Itu maksudnya apa ya, Ustadz, tentang tanduk setan itu? Maksud dan hikmahnya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan ya tentang waktu ya. Waktunya itu kapan? Ini waktunya ini Pak ya, di chat Pak ya, Bapak Nata ya. Iya, di chat. Kira-kira berapa Pertanyaan. menit sebelum zuhur. Jadi zuhur itu ketika matahari sudah mulai tergelincir. Jadi kalau ketika pas di atas, jadi waktu zuhur itu ketika masuknya, Bapak lihat jam zuhur itu ya sebelum itu. Berarti sebelum apa namanya? Karena waktu zuhur itu berarti waktu pas matahari tergelincir. Berarti ya sebelum itu. Sebelum waktu zuhur itulah kita jarang. Entah berapa menit, mungkin bisa pergerakan 1, 2, 3 menit. Itu waktu yang dilarang untuk sholat. Yang kedua, ketika sampai di masjid, sholat subuh jamaah sudah mulai. Bolehkah qobliyah subuh sebelum jamaah? Boleh. Boleh apa namanya untuk qobliyah subuh ketika kita apa namanya memungkinkan ya untuk apa namanya untuk mendapatkan rakaat pertama. Tapi ada hadis idza uqimatus shalah fala sholata. Kita buka hadisnya. Idza uqimatus shalah kita buka Pak ya di chat biar kita baca bersama-sama. Ya. Bapak lihat ya teks Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hadis Sahih Muslim, idza uqimatis shalah, ketika salat sudah didirikan, fala salata illal maktubah. Fala salata illal maktubah, maka tidak boleh salat kecuali yang wajib. Itu. Oleh karena itu ulama-ulama menganggap bahwasanya yang salat sunnah-sunnah, ini Bapak Ibu kalau mungkin apa namanya di masing-masing itu lihat kawan-kawan dari Pakistan ya. Dari Pakistan itu betul-betul menyempatkan kalau subuh itu. Jadi sholat 2 rakaat dulu baru kemudian apa? Meskipun sudah berdiri, imam sudah sholat, tapi dia masih menyempatkan untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh karena besarnya fadilahnya itu. Maka ada hadis ini, qala Syafi'i wal ashab. Ini tentang hadis ini Pak ya. Idza uqimatis sholatu kuriha. Kalau sudah ada sholat, sudah didirikan. Ini beda Pak ya. Kalau qomat dengan sholat. Kalau qomat itu masih belum sholat. Tapi kalau sudah imam takbiratul ihram. Jadi kalau Bapak misalkan masuk masjid, Bapak sedang sholat. Kemudian ada qomat, Allahu Akbar, Bapak bisa teruskan. Teruskan dan mungkin dipersingkat yang wajib-wajib misalkan untuk mendapatkan apa namanya sholat bersama imam. Ini. Tapi kalau kita ke masjid, kita dalam keadaan tidak sholat dan imam sudah sholat, makanya ini yang kita bahas. Idza uqimatis shalah, kalau sholat sudah didirikan, kuriha likulli man aradal faridah iftitahan nafilah, maka makruh orang untuk memulai sholat. Orang sudah sholat, kecuali kalau kita sedang sholat kemudian ada orang qomat, Bapak teruskan. Gitu. Sawa'un kanat sunnatan ratibah tilka shalah, meskipun itu sunnah qabliyah au tahiyatul masjid au ghairihima li'umumi hadal hadis. Jadi kalau imam sedang sudah sholat dan kita masuk masjid, maka langsung gabung saja kepada sholat jamaah itu, kecuali apabila kita sedang sholat sunnah, misalkan qabliyah atau tahiyatul masjid dan qomat ya, Bapak teruskan, dipersingkat dan kita kemudian mengikuti sholat bersama imam. Berikutnya
soal berikutnya tadi mana ya? Apa Pak Nate soal berikutnya? Tapi untuk menyambung pertanyaan tadi, kalau misalkan setelah sholat jamaahnya kita lakukan qobliyah subuh, itu apa diperbolehkan, Ustaz? Karena fadilahnya tinggi itu. Jadi setelah selesai sholat jamaah subuhnya. Mhm. Jadi itu diperbolehkan, tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, artinya kita sudah terbiasa dan itu ya itu pernah terjadi. Ini apa namanya? Saya sampaikan itunya dalilnya. Qada'u bukan. Sunnat. Ini. Nah, ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada soal. Idza dhahabtu ila masjid li ada'i sholatis subhi. Kalau saya masuk masjid, kemudian sudah sholat subuh, gitu ya. Fahal usolli raka'atil fajr ba'da shalah. Bolehkah saya sholat 2 rakaat itu setelah sholat subuh? Gitu. Maka nassal fuqaha, para fuqaha mengatakan anna man jaa wa wajada sholata uqimat fa innahu la yashtaghlu anha bisyai'. Jadi kalau sudah didirikan sholat, imam sudah mulai sholat, maka la yashtaghilu anha bisyai'. Sudah tidak usah sholat sunnah, langsung bergabung. Walau kana sunnatal fajr, meskipun qabliyah subuh yang pahalanya luar biasa itu, sudah gabung saja. Gitu. Karena hadis tadi itu, idza uqimatus shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sudah sholat didirikan, maksudnya bukan qomatnya, imam sudah takbir, maka tidak ada sholat kecuali yang maktubah. Wakhtalafu, ulama berbeda pendapat. Hal yaqdi sunnatal fajri ba'da sholati subuh basyaratan. Apakah kemudian kita sholat qobliyah subuh itu langsung setelah subuh itu atau ditunda pada waktu duha? Gitu. Kita lihat di sini misalkan ini dalilnya apa gitu. An Qais bin Amr radhiyallahu anhu qala ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli ra'atal fajri ba'da salatil fajri. Qais bin Amr satu ketika dilihat oleh Nabi. Nabi melihatnya sedang salat qabliyah subuh setelah subuh gitu. Faqala ma hatani raka'atan ya Qais. Qais, ini salat apa yang 2 rakaat setelah subuh itu? Qultu ya Rasulullah, lam akun shallaitu raka'atal fajri fahuma hatan. Rasul, tadi saya belum salat qabliyah subuh. Inilah yang saya ganti sekarang ini gitu. Ini Nabi melihat itu. Tapi hadis ini ditengarai oleh beberapa ulama, ada hadis munqati gitu. Hadis munqati. Tapi ada juga mengatakan ini hadis sahih gitu. Khilaf di kalangan ulama. Terus apa yang kita ambil dari hadis ini? Setelah Amr bin Qais mengatakan, Qais bin Umar mengatakan, Rasulullah ini ganti yang tadi saya enggak. Nabi diam saja, Pak. Nabi diam saja. Nah, diamnya Nabi itu menunjukkan apa? Boleh atau tidak boleh. Maka di sini kita lihat Ibnu Qudamah berkata, wasukutun Nabi yadullu alal jawaz. Nabi diam saja, tidak komen, maka itu menunjukkan itu boleh. Gitu. Satu, yang kedua, wali annan nabiyya qada sunnata dhuhri ba'dal asri. Tadi saya sampaikan tadi itu di awal-awal. Jadi Nabi ketika sibuk, jadi setelah sholat duhur, sangat sibuk, banyak tamu, kemudian tidak sempat untuk sholat qabliyah duhur. Beliau lakukan itu pada waktu setelah asar di rumah Aisyah. Kalau di mazhab Hanafi itu tidak boleh. Di mazhab Hanafi, kenapa orang-orang tadi saya katakan Bapak, orang Pakistan, orang India itu kok menyempatkan? Karena di mazhab Hanafi, mazhab mereka, orang Turki, orang Pakistan, orang India, orang Bangladesh itu nggak boleh sholat setelah itu. Maka dimanfaatkanlah sebelum subuh untuk sholat. Gitu. Apa dalilnya? Man lam yusalli raka'atil fajri falyusalliha ba'da ma tatlu'us syams. Sebab ada hadis yang mengatakan
barang siapa yang tidak sholat 2 rakaat sunnah, maka sholatlah untuk penggantinya itu ketika matahari sudah terbit. Yang kedua dalilnya, li'anna Ibnu Umar kana yaqdihima minad duha. Sebab Abdullah bin Umar itu kalau tidak sempat sholat 2 rakaat, beliau menggantinya pada waktu duha. Itu Bapak Ibu ya penjelasannya. Jadi diperbolehkan, tapi ada 2 cara tadi itu. Satu cara langsung sholat, atau yang kedua cara dilakukan pada waktu sholat duha. Wallahu a'lam. Terima kasih Barakallahu Fik, Ustadz. Ada pertanyaan lagi dari Kang Agus juga. Bagaimanakah sikap terbaik menghadapi orang yang mengharamkan sesuatu ketika kita tahu bahwa hukum sesuatu tersebut makruh atau bahkan boleh? Bagaimana sikap kita yang terbaik? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, saya share itu Pak, share hadis tadi Pak ya? Belum? Yang hadis tadi itu tentang, oh ya masih sharing, betul, masih. Bagaimanakah menghadapi, jadi begini Bapak Ibu ya, syarat daripada mufti, syarat daripada mujtahid itu ma'rifatul khilaf. Wajib mengetahui ilmu tentang khilaf fuqaha. Itu wajib itu. Jadi mufti, guru, ustadz itu semestinya mengetahui ilmu tentang khilaf fikih. Khilaf ini boleh, tidak boleh, boleh menurut siapa, tidak boleh menurut siapa. Sebab apa? Sebab itu berkaitan dengan tadi itu. Tentang ingkarul mungkar. Nah, orang yang tidak mungkar, kalau diingkari, ya salah yang mengingkari. Maka kita lihat Bapak, misalkan dalam kita buka kitab Ihya Ulumuddin misalkan ya, syurut ingkaril mungkar. Maaf. Nah, ini ada nih. Syurut ingkaril mungkar. Oke. Saya buka langsung di Al-Ghazali Pak ya. Ihya Ulumuddin. Bismillah. Oke. Jadi Bapak Ibu sebelum melarang, maka harus hati-hati. Pastikan itu mungkar gitu. Pastikan itu mungkar. Kalau nggak mungkar, nggak boleh dilarang. Orang tidak mungkar Pak ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa syarat untuk mengingkari? Ishtaratul ulama fil munkar matlub taghiruhu awalan. Yang pertama, kalau jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu rukun atau pondasi agama Islam. Nah, oleh karena itu orang yang mau mengingkari satu perbuatan itu wajib tahu itu mungkar atau tidak gitu. Contoh misalkan kunut subuh. Kunut subuh itu bukan mungkar, maka tidak boleh diingkari. Kenapa? Karena ulama berselisih pendapat. Maka di sini syaratnya, syarat seseorang mengingkari itu yang pertama, ayyakuna mungkaran, bimakna ayyakuna mahdhural wuqu'i fi syar'i. Syarat pertama, pastikan bahwa itu memang mungkar, terlarang dalam agama. Itu syarat pertama. Jadi kalau tidak terlarang, ya gimana kita mau mengingkari, Pak ya? Nah, itu berbeda. Contoh misalkan, ada orang sholat, kemudian ketika membaca Al-Fatihah tidak baca basmalah. Boleh tak saya ingkari? Misalkan Syekh Sudas itu, di Mekah atau Madinah itu nggak baca basmalah dengan keras itu. Boleh tak kita ingkari itu? Syekh, Anda keliru itu. Anda dalam kemungkaran. Tidak boleh, sebab itu masalah tidak mungkar. Gitu. Qala Al-Ghazali, al-mungkaru a'ammu min maksiyah. Mungkar itu lebih umum dibandingkan maksiat.
idh man ra'a sabiyan aw majnunan yashrabul khamr fa'alai ayyariqa khamra yamna'uhu. Kalau seandainya dia melihat anak kecil atau orang gila minum khamr, maka orang yang melihatnya itu wajib untuk mencegahnya. Meskipun anak kecil itu tidak mukallaf, tapi kita yang tahu harus mengingatkannya. Jadi ini yang paling penting adalah ayyakuna mungkaran. Gitu. Jadi pastikan bahwasanya itu betul-betul mungkar. Gitu. Kemudian saya buka lagi Pak ya tentang syarat untuk para ulama min syurutil mufti atau mufti ma'rifatul khilaf. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita lihat syarat-syaratnya Pak ya. Agak lambat nih Pak. Ya, tidak Oke, masalah. ini misalkan oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak ya. Kewajiban untuk mengetahui atau pentingnya mengetahui masailul khilaf. Masail khilaf. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ini faidah ditulis oleh seseorang Pak ya. Talabatul ilmi la yanbaghi lahum ayarudda ba'dahum ala ba'din wa yahjura ba'dahum ala ba'din. Sesama pelajar agama itu tidak boleh untuk saling mengkritisi, kemudian saling acuh tak acuh dengan mereka. Kemudian wa kullu hadhil af'al yaf'alu tahta midhallatil amru bil ma'ruf wa nahyil munkar. Tapi yang terjadi adalah saling tuding, saling menyalahkan itu seringkali mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Maka hada amrun jayyid. Tetapi kita tidak boleh kemudian membuat urusan itu tidak jelas gitu ya. La budda an nadrus masail ikhtilaf dirasatan wa'iyah. Jadi jangan sampai urusan itu kemudian menjadi blur, tidak pasti. Maka kata beliau la budda an nadrusa masailal khilafi dirasatan wa'iyah. Kita wajib untuk mempelajari masailul khilaf, masalah-masalah khilafiyah dengan dirasatan wa'iyah, dengan pengetahuan yang mumpuni. Wa na'riful ikhtilaf alladhi yasukhu fi tafarrud wal ikhtilaf alladhi huwa ikhtilafut tanaqud. Kita harus tahu mana khilaf yang masih dalam bingkai fikih Islam dan khilaf yang memang tidak boleh lagi untuk kita tolerir. Itu. Jadi mengetahui ilmu khilaf itu sangat penting. Jadi khilaf itu ada dua. Ada khilaf yang kita tidak boleh tolerir, yaitu satu, apabila bertentangan dengan qat'iyat. Apabila bertentangan dengan
yang pasti ya. Jadi hukum-hukum yang pasti hukumnya kita nggak ada khilaf lagi. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya wajib, itu nggak boleh tawar-menawar itu. Yang meninggalkan atau yang melanggar itu mana dia keliru. Maka kita wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, permasalahan yang sudah disepakati oleh seluruh ulama. Nah, itu pun kita harus tegas. Oh, ini tidak boleh. Ini masalah yang tidak ada khilaf lagi di kalangan ulama. Yang keempat, yang ketiga, masalah-masalah yang ma'lumun minad din bid darurah. Masalah-masalah yang semua orang tahu hukumnya. Kita tidak boleh khilaf lagi. Contohnya, laki-laki itu dalam Islam menikah hanya dengan perempuan. Itu tidak boleh khilaf lagi. Jangan sampai diotak-atik itu. Kalau ada yang berselisih dengan itu, maka kita wajib mengingkari. Sebab itu ilmu yang sudah disepakati umum. Gitu. Nah, berikutnya, masalah-masalah akidah yang pokok. Itu pun tidak boleh ada khilaf. Kemudian yang kelima, itu masail aqliyah. Masalah-masalah yang sifatnya itu hukum akal. Contoh 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu nggak boleh khilaf itu. Kalau ada menjawab berbeda, maka itu bermasalah. Kita bisa salahkan dia. Karena itu ilmu pasti. 5 itu ya. Jadi 5 itu hal-hal yang kita tidak boleh tolerir. Tapi kalau masalah itu perbedaan-perbedaan pandangan fikih yang muktabar dari zaman sahabat sudah beda, maka itu tidak boleh kita ingkari. Tapi kalau diskusi atau tukar pikiran atau mungkin adu hujah dengan hujah itu dipersilahkan. Tapi bukan dalam rangka untuk menyalahkan, dalam rangka untuk menghakimi. Jadi syarat pertama tadi adalah harus mengetahui mana yang muttafaq alaih, mana yang disepakati itu diharamkan, dan mana hal-hal yang diperselisihkan yang muktabar tentunya dalam pandangan fikih. Jadi orang yang mengingkari harus ada ilmunya. Jika tidak, nanti dikhawatirkan mengingkari sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diingkari. Wallahu a'lam. Kalau Barakallahu Fik, Ustadz, atas penjelasannya. Sebetulnya waktunya sudah lebih dari yang ditentukan, tapi ada satu pertanyaan lagi, apakah bisa dijawab, Pak Ustadz? Masih diperkenankan waktunya, satu lagi. Ya, gimana Pak Teh? Ya, jadi ada satu pertanyaan. Jadi pertanyaannya tadi sempat disebutkan tentang tanduk setan ketika menjelaskan. Ya, jadi apa sebenarnya maksud dan hikmah dari tanduk setan itu sebetulnya? Jadi tadi disebutkan dalam kitab ini Pak ya. Jadi ulama pun tidak bisa memastikan apa artinya, apa yang disebut dengan apa tanduk setan. Maka tadi banyak tafsir ya. Apa yang dimaksud dengan tanduk setan? Kita lihat tadi dalam kitab ini. Maaf. Ini kifayah ya. Di sini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak ya. Waktulifa fil muradi biqarnis syaitan. Dan terjadi perbedaan apa yang dimaksud dengan tanduk setan itu. Yang pertama qaumuhu, pengikut setan. Yaitu ubadus syams, penyembah-penyembah matahari yang mereka itu sujud mengagungkan matahari pada waktu-waktu yang disebutkan tadi itu. Di pagi hari, di tengah hari, dan ketika maghrib. Itu yang pertama. Waqila, ada juga yang mengatakan yang dimaksud itu adalah hakiki. Setan itu mendekatkan kepalanya kepada matahari pada waktu itu. Liyakuna sajidulaha sajidan lahu, agar orang yang sujud kepada matahari itu sujud kepada dia. Waqila ghairu dzalik, ada juga tafsir-tafsir yang lain. Jadi itu Pak, termasuk di antara hadis yang pengertiannya itu multi tafsir. Itu. Oke. Barakallahu Fik, atas penjelasan dan pemaparan materinya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bisa minta ditutup dengan doa dari Pak Ustadz sekalian menutup kajian. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'aynin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk ilmu dan waktunya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Pak Ustadz dan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Dengan demikian kajian Kamis pada hari ini akan saya tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Kalau ada kekeliruan mohon disampaikan ke saya, nanti saya itu betulkan. Sama-sama Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.